Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang sangat saya hormati. Dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Renungan Quran Surat ke-80 dalam Syukur Merdeka ke-80. Hadirin, Al-Quran Surat ke-80 yaitu Surat Abasa berisi perintah sayang dan peduli kepada tunanetra. Saya ingin bercerita sedikit tentang siapa tunanetra yang dijelaskan dalam Al-Quran itu. Yang cerita ini bersumber dari buku Rijal Haular Rasul karya Khalid Muhammad Khalid, halaman 62 sampai 65. Hadirin sekalian, nama tunanetra itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia masih ada hubungan keluarga dengan istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Sekalipun buta, ia sangat rajin ke masjid. Bahkan ia selalu menjadi muadzin bersama Bilal bin Rabah, orang yang ditunjuk sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal diberi tugas oleh Rasulullah azan untuk membangunkan orang-orang untuk sholat tahajud, sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan pada waktu sholat subuh. Suatu hari Nabi berbincang serius dengan Utbah bin Rabi'ah. Ini orang jago pidato di Mekah. Lalu tokoh kafir lainnya adalah Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Ubay bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf. Nabi sangat serius berbicara dengan tokoh-tokoh orang elit Makkah ini. Mengapa hadirin Nabi sangat serius? Ya, sebab Nabi yakin jika mereka masuk Islam, tentu gerak dakwah di Makkah lebih aman dan lebih cepat. Mereka ini semua adalah tokoh kunci Makkah. Nah, pada saat serius itulah Abdullah yang tunanetra itu datang. Ia merasa kurang mendapatkan sambutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nanti silakan kita pelajari di rumah ya. Ayat itu berisi teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak itulah sebagai tebusan rasa bersalahnya, Nabi memberi kehormatan yang luar biasa kepadanya. Ia ditunjuk Nabi sebagai imam maghrib di Madinah setiap kali beliau berperang. Ini tidak sembarang. Tidak sembarang orang ditunjuk seperti ini. Ini kehormatan besar. Biasanya jadi imam di situ Rasulullah, sekarang digantikan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Memang dia hafal Al-Quran dan banyak hadis. Tidak hanya itu, Rasulullah memberikan kehormatan kepada tunanetra ini. Dalam berbagai pertemuan, Nabi sering menyediakan tempat khusus untuk sahabat yang tunanetra itu. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, kantor Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur yang sangat saya muliakan. Dari kisah pada surat nomor 80 itu, ada pelajaran penting yang harus kita ambil dalam mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini. Kita diingatkan Allah bahwa di tengah-tengah kita ada anak atau orang yang tidak bisa melihat atau mendengar seperti kita. Masya Allah. Ada juga yang fisiknya tidak sempurna seperti kita. Ada juga yang sempurna fisiknya, tapi mentalnya yang tidak sempurna seperti kita. Dan masih banyak lagi penyandang disabilitas lainnya. Melalui mimbar ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan kepada penyandang disabilitas itu? Hadirin, kita mengapresiasi keluarga yang super sabar merawat atau mendampingi penyandang disabilitas tersebut. Luar biasa mereka, Masya Allah. Mudah-mudahan keringat mereka diganti Allah dengan parfum di surga, dan mereka yang disabilitas itu juga besok bisa menggendong ibu bapaknya ke surga. Hadirin, andaikan kita yang diberi cobaan sedemikian berat, kita mungkin tidak sekuat kesabaran mereka. Namun hadirin, kita prihatin. Sekali lagi kita prihatin. Masih banyak di tengah masyarakat kita yang tidak ramah kepada para penyandang disabilitas. Bahkan melakukan bullying. Mengapa kita yang berbangga sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang Qurani kalah dengan orang-orang anti agama di negara lain, yang mereka itu, yang saya tahu betul-betul sangat ramah, kasih, dan luar biasa pedulinya kepada penyandang disabilitas. Mereka tidak pernah memandang orang-orang disabilitas itu mengganggu acara atau mengurangi kekhidmatan acara. Mereka berebut untuk menyayangi mereka. Pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 ini, kita renungkan surah Al-Quran yang ke-80. Saatnya kita lebih ramah, lebih sayang, lebih peduli kepada saudara-saudara kita itu. Saatnya kita bebaskan mereka pada hari kemerdekaan ini dari keterpurukan, apalagi mereka dalam keluarga yang miskin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada mereka yang banyak, yang cukup untuk membesarkan keluarga yang disabilitas ini. Mari kita bebaskan dari ketidakramahan dan bullying. Hadirin, kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas. Tapi undang-undang itu belum maksimal kita taati. Mari kita beramai-ramai lebih dekat, lebih sayang, dan lebih peduli kepada mereka, baik yang di rumah ataupun di panti. Dengan donasi apa saja semampu kita, kita bahagiakan mereka seperti kebahagiaan kita. Coba kita renungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca sebagai penutup khutbah ini. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang membebaskan derita mukmin dari aneka derita dunia, maka Allah akan membebaskannya dari aneka derita hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.